ada provokasi-provokasi baik di media sosial. Dengan mengenakan baju berwarna merah berlambang banteng, ratusan kader PDIP ini mendatangi Mapolres Jember. Sekretaris DPC PDIP Jember Bambang Wahyu mengatakan kedatangannya bukan untuk demonstrasi, namun justru untuk mendukung polisi mengusut tuntas pelaku pembakaran bendera PDIP. Termasuk mengusut aktor intelektual di balik pembakaran tersebut. Menurutnya, PDIP merupakan partai yang dibangun dari sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan. Ia juga menegaskan bahwa PDIP bukan partai komunis dan bukan ateis. Jangan ingin menegaskan pada seluruh masyarakat Jember bahwasanya kami bukan Partai Komunis Indonesia, ya. Kami bukan ateis, ya. Tapi kami Partai Demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi ajaran Bung Karno. Ya. Ajaran Bung Karno jelas bagaimana seluruh anak bangsa itu bisa hidup berdampingan, rukun dan damai. Ya. Apapun perbedaan yang ada di Indonesia itu adalah rahmatan lil alamin. Dan kita yakini sejak awal. Sementara Kapolres Jember AKBP Aris Supriyanto menjelaskan permasalahan seperti ini memang harus dilakukan dengan komunikasi yang baik agar cepat terselesaikan. Selain itu, Kapolres menyatakan siap menjadi perlindungan jika ada ancaman bagi kader PDIP di Jember. Sinergitas kita dengan rekan-rekan PDI di wilayah Jember terkait dengan kejadian yang ada di Jakarta, rekan-rekan di sini mendukung prosesnya untuk dilanjutkan. Yang pertama, yang kedua untuk saling menjaga kondusivitas di wilayah Jember. Rekan-rekan datang ke sini untuk memberikan masukan dan sumbang saran terhadap kondisi di Jember secara umum. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berdasarkan laporan tersebut, Ketua Komisi A Tabroni menegaskan aduan dari masyarakat ini menjadi persoalan yang serius terjadi di masyarakat, sehingga ini perlu dilakukan tindakan segera kepada oknum yang melakukan penyimpangan. Ia menduga bahwa praktek pungli ini bisa saja terjadi di seluruh desa di Jember, namun hal ini harus segera diberikan efek jera, salah satunya dilaporkan ke aparat penegak hukum. Pihaknya mendorong kepada masyarakat lain yang mengalami hal serupa untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. DPRD pun akan meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan tegas. Kedepannya, Komisi A akan melakukan koordinasi internal dan menindaklanjuti hal tersebut. Akan kami tindak lanjuti. Saya mendorong kepada mereka untuk melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum. Dan mereka sudah bersedia untuk melapornya kepada kejaksaan. Kami DPRD akan mendorong kejaksaan untuk menseriusi soal ini. Agar sekali lagi ini menjadi efek jerak kepada siapapun yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan atau penyalahgunaan di masa-masa pandemi COVID ini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Maka ini sangat mengganggu kebersamaan yang ada di lingkungan Nahdlatul. Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan penyerahan surat tugas secara terbuka dari DPP PKB kepada Ivan Aryatna ini menunjukkan keseriusan PKB untuk mengusungnya sebagai calon Bupati Jember. Ia memberikan secara terbuka dan dihadiri seluruh elemen dari PAC dan para tokoh masyarakat. Dengan dikeluarkan surat tugas secara resmi ini, pihaknya menyampaikan bahwa saat ini bakal calon sudah bisa memaksimalkan elemen PKB untuk bersatu memenangkan Ivan Aryatna. Artinya, Ivan sudah bisa menggunakan atribut PKB dan juga memaksimalkan seluruh elemen PKB. Calon bupati karena Mas Ivan sudah hampir 99% ini sebenarnya rekomendasi sudah. Nah, memang tahapannya begitu. Tahapannya tidak harus selalu rekomendasi awal, tapi pertama adalah surat tugas. Surat tugas, Mas Ivan ini diberi waktu agar segera menggerakkan seluruh mesin politik potensi yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa dan NU. Dari ST ke Rekom ini berapa lama? Ya, dalam waktu mungkin ya 1 bulan selesai. Sementara itu, Bacabub Ivan Aryatna menegaskan akan mengoptimalkan seluruh elemen PKB. Terlebih lagi juga akan membawa program santri dalam visi misinya. Mantan jurnalis TV ini juga menambahkan untuk komunikasi politik pihaknya sudah memegang 3 surat tugas dari beberapa partai yang ada. Di antaranya PKB, Perindo, dan juga PAN. Kedepannya dia akan terus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai yang lainnya. Di situ, dan dalam hal ini saya mempunyai beberapa program
terkait bagaimana kita memperbaiki tentang tatanan pesantren yang ada di Jember ini. Bagaimana kita membangun dan mempertahankan tradisi kesantrian melalui pembangunan pesantren, terus pola pendidikan, sistem pendidikan pesantren yang. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pada proses verifikasi faktual yang sedang berlangsung, Kabid Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Widarto mengaku menemukan adanya 26 penyelenggara pemilu yang masuk dalam data dukungan perseorangan. Pihaknya masih menduga penyelenggara tersebut tidak tahu bahwa namanya masuk dalam data dukungan tersebut. Namun jika nantinya saat dicek ternyata benar menyatakan mendukung, berarti harus ada sanksi tegas dari penyelenggara di atasnya. Sebaliknya, jika yang bersangkutan menyatakan tidak tahu menahu tentang pencatutan namanya dalam data dukungan tersebut, maka dinilai perlu menempuh jalur hukum karena data berupa KTP dan tanda tangan pastinya dipalsukan. Oleh sebab itu, KPU dan Bawaslu diminta untuk memanggil 26 orang penyelenggara tersebut. Menyatakan tidak memenuhi syarat. Tapi karena ini penyelenggara, treatmentnya tentu harus lebih tegas. Mereka harus diklarifikasi, dipanggil. Kalau dia dinyatakan tidak pernah tanda tangan di formulir B1 KWK, artinya kan tanda tangan ini dipalsukan. Mereka harus berani membersihkan namanya. Kalau tidak pernah menyatakan memberikan fotokopi KTP pada dukungan calon perseorangan, berarti kan fotokopi KTP-nya dicatut. Maka dia juga harus membersihkan namanya. Tapi kalau dengan tegas dia menyatakan mendukung, ya pilihannya dia harus berhenti dari penyelenggara. Tapi kalau kami mendorong membersihkan nama, ya harus melaporkan ke penegak hukum karena KTP-nya dicatut, bahkan ada kemungkinan tanda tangannya dipalsukan kalau dia menyatakan tidak mendukung. Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Susanto akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan akan memanggil nama-nama yang telah diberikan oleh DPC PDI Perjuangan. Susanto menegaskan jika nantinya dukungan ini benar, maka harus segera mengundurkan diri atau tidak mendukung. Sampai saat ini data yang masuk dari DPC PDI Perjuangan ada 20 PPS, 1 PPK, dan 5 pengawas desa. Jadi kita akan panggil nama-nama yang sudah diberikan kepada KPU untuk kita klarifikasi seperti itu. Mas, ini kan tidak hanya sekarang laporan independensi penyelenggara pemilu ini ya. Kan ya. Sebelumnya juga pernah ada laporan kalau tidak salah. Ketika pelantikan DPK kemarin itu. Ya, kalau itu kan sudah kita proses semuanya. Artinya kita klarifikasi kepada teman-teman penyelenggara. Artinya independensinya mereka wajib itu dilaksanakan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Akibat cuaca buruk, tanaman cabai milik petani di Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, seluas 30 hektar terserang virus kuning. Virus kuning cabai atau pepper yellow leaf curl virus ini menyebabkan penurunan hasil panen hingga 75%. Penyakit ini biasa ditularkan oleh serangga vektor kutu kebul atau Bemisia tabaci. Gejala jika terserang virus kuning tersebut diantaranya helai daun mengalami perubahan warna dengan bagian tulang daun memutih. Lalu gejala akan berkembang menjadi warna kuning. Bagian tulang daun menebal dan daun mengeriting ke arah atas. Selain itu, daun-daun mengecil dan berwarna kuning terang. Jika tanaman terserang pada umur muda, bisa mengakibatkan tanaman menjadi kerdil dan tidak berbuah. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini memang relatif sulit dikendalikan dan hingga saat ini belum ada pestisida yang dapat mematikan virus tersebut. Sehingga tindakan yang paling tepat adalah upaya pencegahan. Ini usia 40 hari. 40 hari. Kalau ada yang sebagian mengatakan virus kuning begitu. Tapi untuk pertumbuhan seperti ini, untuk buahnya gimana Pak? Sulit Pak. Mau tumbuh dengan baik nggak bisa sudah ini. Gitu. Kalau buah, tapi paling buahnya ya 2, 3. Oh gitu. Sampai besar itu. Dan besarnya ya seperti ini, ngeriwul-ngeriwul ini. Ngeriwul gitu. Sekitar kalau untuk di hamparan Margo Makmur 1, ini ada sekitar 30-an hektar. Sementara itu, jika virus kuning ini tidak segera diatasi, tidak menutup kemungkinan petani akan mengalami kerugian yang cukup besar. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Hal ini diungkapkan oleh Koordinator GRJ Kustiono Musri bahwa tujuan pihaknya mendatangi Kejaksaan Negeri Jember untuk melakukan aksi tanda tangan surat desakan menuntut mundur pucuk pimpinan Kejari Jember. Poin aksi ini yakni menilai Kejaksaan tidak serius dalam menjalankan fungsi pendampingan anggaran Pemkab Jember. Selain itu, GRJ juga menilai Kejaksaan telah melakukan kebohongan publik mengenai kedatangan Bupati ke Kejaksaan beberapa waktu yang lalu. Menurut kami hari ini kami sudah tidak lagi perlu melakukan aksi orasi seperti itu. Jadi kami hari ini putuskan aksi hanya cukup menandatangani surat pencopotan Kajari, pencopotan Kasipitsus, pencopotan Kasintel, yang menurut kami berdasarkan data-data yang kami miliki bahwa ketiganya kami menyimpulkan bahwa ketiganya yang pertama adalah tidak menghormati semangat pencabutan TP4D oleh Jaksa Agung. Yang kedua, bahwa terbukti ketiganya telah melakukan kebohongan publik di depan puluhan wartawan yang otomatis tersampaikan kepada publik masyarakat Jember terkait kedatangan Bupati di kantor Kejaksaan sekian hari yang lalu. Mereka beralibi bahwa Bupati tidak melakukan kegiatan apapun kecuali tidak diperiksa, tapi Bupati hanya sekedar silaturahmi. Aksi ini ditutup dengan penyampaian surat tersebut kepada pihak Kejaksaan. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Di area persawahan milik Asnawiyah, warga desa Ledo Ombo, kecamatan Ledo Ombo, Jember, digali 2 lubang dengan kedalaman 2 meter. Terdapat susunan bangunan dari bata merah tanpa semen yang diduga merupakan bekas benteng ataupun punden di zaman Kerajaan Majapahit. Karena bata merah itu mirip dengan ada di Candi Deres Kencong, Jember, di mana panjang bata mencapai 30 cm dengan lebar 18 cm. Menurut Faisal Junaidi, perangkat desa Ledo Ombo, Jember, awal ditemukannya bangunan tersebut bermula sejak 1 tahun silam, di mana Faisal bermimpi di area itu ada bangunan mirip kerajaan. Namun mimpi itu tidak digubris oleh Faisal. Kemudian pada bulan berikutnya Faisal kembali mimpi yang sama hingga 5 kali. Mimpi ini pun diceritakan kepada teman-temannya dan tidak ada tanggapan atau respon. Puncaknya pada bulan Ramadan 2020, Faisal kembali bermimpi yang sama hingga akhirnya ia meminta 2 orang warga untuk menggali di tengah area persawahan milik Asnawiyah. Alangkah terkejutnya, ternyata di dalam tanah yang digali sedalam 2 meter ada bangunan mirip kerajaan. Temuan ini kemudian tersebar dari mulut ke mulut hingga banyak warga yang berdatangan ke lokasi penemuan bangunan itu. Sekitar bulan Ramadan kemarin, saya cerita lagi sama beliaunya. Setelah itu saya beranikan diri, ada inisiatif memang mau menggali ini. Masnya sendiri yang menggali? Iya, sama Mas Yudi ini. Berdua? Bertiga sama rekannya Mas Yudi satunya. Terus hasil dari menggali itu? Setelah dari menggali itu akhirnya ya ada sungguh memang sesuai di mimpi itu memang ada sungguh. Sementara petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur Muhammad Ikhwan mengatakan sudah mengecek dan melihat langsung, namun untuk hasilnya ia mengatakan belum bisa dipastikan candi atau bangunan lain. Namun ia menegaskan ini merupakan bata yang berusia tua. Untuk memastikan, BPCB Jawa Timur akan melakukan penggalian kembali sampai beberapa meter dari hasil itulah akan terlihat bentuk bangunan bata tersebut. Bangunan apa ya? Apakah itu bangunan candi atau batur atau dan sebagainya? Yang jelas ini adalah struktur bata. Ya. Nah itu nanti akan diketahui ketika ada kajian lebih lanjut dengan proses ekskavasi atau penggalian arkeologis. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Nampak gelombang tinggi terjadi di pantai selatan Tanjung Papuma yang mencapai kurang lebih 3 meter yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.
Karena gelombang tinggi tersebut, para nelayan yang ada di pantai selatan seperti di pantai Papuma dan Watulo enggan melaut demi keselamatan jiwanya. Namun, ada sebagian yang nekat melaut karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gelombang itu masih besar terus. Tiap hari besar, lama sudah besarnya itu. Mulai gelombang besar tanggal berapa itu? Tanggal 1 kemarin sampai sekarang masih besar. Ketinggian yang pertama itu ketinggian 3 sampai 2 meter. Kalau sekarang minimal sudah agak minimal. Udah mulai Enak sudah. Untuk nelayan, kalau orang nelayan masih bisa bekerja. Masih bisa bekerja, tapi yang berani, kalau nggak berani ya nggak bisa. Masih banyak yang nganggur. Dari Pantai Papuma, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Anak-anak yang hidup di pedesaan biasanya memang memiliki beragam kegiatan menarik setiap harinya. Seperti yang dilakukan Arjuna, anak berusia 6 tahun asal desa Balunglor, Kecamatan Balung, Jember ini. Setiap sore hari ia mencari rumput untuk pakan ternak 4 ekor kelinci yang dirawatnya sejak usia 40 hari. Aktivitas ini sekaligus untuk mengisi libur sekolah yang sangat panjang dengan kegiatan yang positif. Kegiatan yang dilakukan oleh Arjuna tersebut bisa menjadi inspirasi bagi orang tua yang mempunyai anak usia dini, agar tidak terlalu sering bermain gadget yang bisa menyebabkan kecanduan. Tentunya semua kegiatan anak ketika di sawah atau di ladang ini harus tetap dalam pantauan dan pendampingan orang tua agar tetap aman. Cari rumput untuk pakan apa ini? Kelinci. Kelincinya jumlahnya berapa? 4. Tiap sore ngarit. Ngarit gitu. Sulit gak, Dik? Enggak. Cara ngeruputnya sulit gak? Enggak sulit. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Semakin banyaknya peminat olahraga wall climbing, pihak SMA Bima Ambulu memfasilitasi sarana wall climbing dengan ketinggian 13 meter berstandar nasional untuk tingkat pelajar. Olahraga wall climbing ini sangat menantang adrenalin para siswa maupun siswi untuk bisa menaklukkan ketinggian 13 meter dengan dilengkapi peralatan yang sesuai dengan standar keselamatan. Meski tergolong olahraga ekstrim, kini olahraga ini kian diminati oleh para siswi. Salah satunya Cindy yang mengaku merasa senang mengikuti olahraga ekstrim tersebut. Beda dari yang lain aja. Beda yang lain aja. Apa keseruan dari olahraga ini? Ekstrim, terus bisa manjat-manjatin kayak laki-laki jalan. Mulai sejak kapan punya minat hobi ini? Masuk SMA ini ada Powerana, ikut Powerana, terus belajar ini juga bareng teman-teman juga. Ya awalnya kan nggak pernah nyoba juga, susah, terus akhirnya bareng teman-teman belajar bisa. Gitu ya? Ya meskipun belum top. Gitu. Fisiknya sebenarnya dikuatin, terus belajar teknik borderan nanti juga bisa ke atas. Sementara itu untuk peminat olahraga wall climbing di SMA Bima ini banyak diminati oleh siswa yang baru masuk. Ketinggiannya ini standar nasional 13 meter. 13 meteran ya? Iya. Bapak ini kan olahraga, salah satu olahraga ekstrim ini. Iya. Alhamdulillah untuk peminatnya ini cukup banyak dari terutama yang siswa baru yang baru masuk dari SMP itu banyak yang meminati karena memang di SMP-nya sendiri dulunya itu memang untuk fasilitas wall climbing ini tidak ada gitu. Baru di SMA, alhamdulillah di SMA Bima ini yang sudah berstandar nasional. Ada perlombaan khusus untuk? Ada, eventnya ada. Itu ada kejuaraan tingkat SMA, biasanya ada sekarisidenan Besuki, seperti itu. Diharapkan dengan adanya fasilitas wall climbing dari SMA Bima Ambulu ini dapat menumbuhkan bibit-bibit baru atlet wall climbing untuk Kabupaten Jember. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.